Kemudian ada sebuah buku, mungkin cukup menarik. Kenapa ada buku hikayat pohon ganja yang pernah juga kami amankan sebelumnya terhadap tersangka yang satunya. Jadi memang menurut pengakuan saudara AN, ini adalah bagian daripada edukasi kepada yang bersangkutan terkait dengan ganja itu sendiri. Karena sekarang juga sudah rekan-rekan pahami juga di 48 negara bagian di wilayah Amerika sudah melegalkan tanaman ganja ini. Tapi memang itu tidak dalam ranah kita kepolisian. Ini adalah informasi yang kita dapatkan dalam pemeriksaan tersebut. Kenapa di sana dilegalkan, di sini tidak. Ini bagian daripada edukasi pribadi kepada yang bersangkutan. Kemudian kita amankan yang bersangkutan, kita lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan bahwa cek urin yang sudah kita lakukan positif, ya, positif THC, ya. Ini adalah hasil cek urin kepada saudara AN, ya, ya, ya. THC itu bahasa kimia dari tetrahydrocannabinoid atau ganja, ya. Kita juga melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan yang memang menjadi prosedur kita, yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kita juga melakukan tes swab, PCR, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Kemudian dari penangkapan tersebut, kita mengambil keterangan. Menurut yang bersangkutan mendapatkan barang tersebut dari situs yang berada di luar, yaitu website megamarijuanastore.com, ya, dari situs yang berada diduga dari wilayah Amerika Serikat, yaitu megamarijuanastore.com, di mana untuk mengakses situs tersebut yang bersangkut harus memiliki ID. Nah, ID-nya itulah didapat dari seseorang yang sekarang sedang DPO, ya, yang sekarang DPO. Dialah yang memiliki ID. Yang bersangkutan tinggal memilih jenisnya. Nanti saudara bro yang mungkin kita bisa istilahkan seperti itu nanti yang akan melakukan pemesanan dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Seperti itu rekan-rekan. Jadi saat ini saudara bro masih kita dalami karena belum kita dapatkan. Kita juga akan bekerja sama dengan cyber untuk bisa mengungkap jaringan ataupun sumber daripada marijuana ataupun jenis narkotika lainnya melalui situs-situs yang berada di luar. Kepada tersangka kita tetapkan pasal 111, pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal. Ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan? Penyebab alasan memakai. Alasan motif. Jadi rekan-rekan sekalian, menurut pengakuan dari yang bersangkutan, sejak September 2020 yang bersangkutan menggunakan narkotika jenis ganja ini, di mana menurut yang bersangkutan itu dia gunakan untuk bisa rileks, untuk bisa produktif mungkin dari hal-hal yang bersangkutan cari sebagai seorang seniman. Penyampaiannya seperti itu. Pemakaiannya mungkin atau gimana, Pak? Setiap hari atau gimana? Kenapa? Pemakaiannya mungkin setiap hari atau gimana, Pak? Tidak terlalu rutin. Jadi memang menurut pengakuannya baru 2 kali ya, baru dua. Jadi dia pakainya tidak rutin setiap hari. Iya. Beberapa kali juga. Ya, beberapa kali. Tidak rutin setiap hari, tidak. Itu diakui sejak September 2020. Legal atau ilegal? Situsnya, Pak, situsnya. Ya, legal atau ilegal? Ya, sedang kita dalami. Kalau di Indonesia kan itu tidak legal, ya kan? Situs ini kita duga bukan situs dalam negeri, tapi berada di luar. Mungkin di Amerika Serikat ada situs tersebut. Pak, itu nanti makanya di studio atau gimana, Pak? Ya, di Kenapa di studio, Pak? Pakai ganja, Pak? ya
yang bersangkutan pakai di situ. Kemudian mungkin ada beberapa tempat yang menurut yang bersangkutan aman begitu ya. Ada beberapa lokasi lah, mungkin juga yang di Bandung dia pakai. Pak, proses hukum ke depan gimana Pak? Ya, Proses hukum ke depan gimana Pak? ya proses hukum tetap kita jalankan sesuai dengan mekanisme yang ada, normatif dari prosedur hukum yang ada kita jalankan. 2 hari yang lalu dari pihak keluarga Anji mengajukan untuk dilakukan assessment, ya. Kemudian kita sudah melayangkan permohonan tersebut yang memang diakomodir dalam undang-undang. Kita sudah sampaikan dan kemungkinan besok kita akan bawa yang bersangkutan ke BNNP untuk dilakukan assessment oleh tim assessment terpadu atau TAT di BNNP. Ada biji ganja itu untuk ditanam sendiri atau bagaimana Pak? Tidak, ini digunakan karena itu kan akan diramu, dijadikan pelintingan seperti ini, ya. Ganjanya rencananya baru dibunuh itu Pak. Kami belum menemukan fakta itu, tapi beberapa yang kita dapatkan di TKP bahwa ini digunakan untuk dihisap dalam lintingan rokok ganja. Di situ bercampur daun, biji dan lain sebagainya. Pak, misalnya menggunakan Anji sama bapaknya apa deh? Ya? Jumlah barang bukti. Barangnya Pak. Kalau kita gabungkan antara TKP pertama dan kedua ada sekitar berapa? 30 gram. Sekitar 30 gram. Ya, kurang lebih bruto ya 30 gram. Seperti itu. Hubungan Anji sama makan barangnya apa deh? Kenapa? Hubungan Anji sama makan barangnya. Ya, memang kondisi saat ini kan semua bisa berhubungan tanpa mengenali. Dunia digital saat ini kan seperti itu. Itu berawal dari yang bersangkutan yang saya sampaikan tadi, DPO saudara Bro itu mend-DM kepada saudara AN, kemudian ditawarkan apabila mau silahkan memesan di situs marijuanastore.com itu. Nanti saudara Bro itu yang sebagai DPO akan melakukan pemesanan dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Belum. Pak, dengan mengacu pada pasal tersebut ancamannya berapa sih Pak? Ancamannya 4-12 tahun. Penyalahgunaannya Ya, penyalahgunaannya kenapa? penyalahgunaan narkoba ya? Penyalahgunaan narkoba ya, narkotika. Berapa tahun tadi Pak? 4-12 tahun. Bukan adanya barang bukti dan dibandingkan dengan ganja ilegal di Amerika Serikat, apakah Anji memproses ganja tidak legal? Kita belum mendalami itu, ya karena memang tidak masuk dalam materi penyidikan kita. Kita hanya mendalami beberapa hal kenapa barang bukti yang ada padanya. Tapi sementara yang bisa kita sampaikan bahwa kepemilikan buku ini yang bersangkutan ingin mencari tahu, mengedukasi secara pribadi untuk dirinya tentang ganja itu sendiri dan kenapa di luar negeri itu dilegalkan, di tempat kita menjadi ilegal. Artinya itu menjadi konsumsi pribadi saudara AN sendiri. Bisa dijelaskan soal informasi Pak, bisa masuk ganja di sini seperti apa Pak? Ya, itu yang sedang kita dalami, Mas. Ya, itu yang sedang kita dalami, kaitannya itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita akan juga bekerja sama dengan cyber untuk bisa membongkar jaringan narkotika melalui digital ini. Pak, ditangkapnya sendiri atau ada beberapa? Sendiri, yang bersangkutan kami amankan seorang diri. Cukup ya rekan-rekan ya? Ya, Pak Anji boleh bicara Pak Anji Pak? Iya Pak. ya. Kenapa? Mas Anji mungkin ada yang mau sampaikan? Selamat sore. Saya Anji ingin menyampaikan pertama ucapan permintaan maaf kepada keluarga, kerabat, sahabat, saudara, rekan-rekan kerja, pihak-pihak yang percaya kepada saya dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang kecewa atas kejadian ini. Saya berharap semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk diri saya sendiri dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melanggar aturan apapun dengan alasan apapun. Dan kemudian saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Satuan Narkoba dari Polres Jakarta Barat yang sejak proses penangkapan hingga hari ini sudah sangat memperlakukan saya dengan baik. Dan saya akan menjalani
proses hukum ini dengan sebaik-baiknya menurut aturan yang ada. Sekali lagi saya mau minta maaf kepada semua pihak yang telah kecewa dengan kejadian ini. Doakan semoga saya bisa menjalani ini dengan baik dan saya bisa kembali berkarya sebagai musisi, sebagai pengusaha, sebagai pengembang pariwisata, sebagai pengembang masyarakat dan juga sebagai pribadi. Semoga bisa segera berkarya kembali. Terima kasih. Ya, cukup ya rekan-rekan ya. Terima kasih ya. Sehat selalu. Ya. Kenapa? Mulai diangkat, Pak. Diangkat-angkat, Pak. Tengah Pak, tengah Pak. Pak, tengah Pak. Oke, terima kasih rekan-rekan. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.